Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang dimensi 3 lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang hubungan antara titik, garis, dan bidang. Pada kesempatan kali ini, dimensi 3-nya kita akan membahas tentang jarak. Ini materi inti kelas 12 semester 1, jarak. Nah, sebelum saya memasuki materinya, saya akan mencoba untuk mengingatkan kembali tentang materi tentang Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Apa sih teorema Pitagoras itu? Nah, teorema Pitagoras itu kan identik dengan segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. Nah, segitiga A, B, dan C dengan siku-sikunya di A. Di sini siku-sikunya saya ulangi. Siku-siku di A. Nah, siku-siku di A dengan panjang AB-nya itu AC-nya itu A, AB-nya B, dan BC-nya adalah C. Nih, setelah ada segitiga siku-siku di A di sini, teorema Pitagoras berarti, nah ini sisi miring BC itu sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Nah, atau seperti ini, BC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BAC kuadrat. Atau menggunakan satu lagi, yaitu tentang C kuadrat ya. C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini nanti akan berlaku kalau misalkan kita mencari A kuadratnya, berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau kalau kita mencari B kuadrat, berarti C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, seperti itu. Ini berlaku juga di sini. Kalau misalkan kita mencari AB kuadrat, berarti BC kuadrat dikurangi AC kuadrat, atau AC kuadrat berarti BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, ini ya tentang teorema Pitagoras, boleh menggunakan garis ini BC atau menggunakan panjangnya langsung AB kuadrat. Ya, oke. Ini panjangnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini tadi belum saya klik, lupa. Oke. Nah, ini materinya nanti tentang ini yang nanti kalian pahami dulu tentang teorema Pitagoras. Ingat-ingat lagi, sisi miringnya adalah jumlah dari sisi samping-sampingnya ini. Nah, ini di sini tegak lurus atau sudut 90 derajat. Oke. Nah, di materi ini nanti kita akan membahas tentang jarak lebih sedikit dibanding tahun kemarin. Nah, ini tentang titik ke titik ke garis, dan titik ke bidang. Ini sementara saya akan jelaskan untuk ketiga ini, tapi untuk pertemuan hari ini mungkin saya coba untuk titik ke titiknya dulu atau dengan titik ke garis. Oke, kita langsung ke materinya. Pertama adalah titik ke titik. Nah, kita lihat peragaan ini yang menunjukkan antara jarak titik A ke titik B. Nah, di sini ada titik A, ya titik A, dan di sini titik B-nya di sini. Nah, maka jaraknya adalah seperti ini. Nah, ini jarak titik A ke titik B-nya. Itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antara titik A ke titik B. Nah, ini titik A-nya, ini titik B-nya. Berarti jaraknya berapa? Seperti itu. Ini jarak titik ke titik. Nah, kita langsung ke contohnya. Contoh soalnya adalah seperti ini. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm, ya ini A cm. Tentukan jarak A ke AC. Nah, sekarang kita lihat rusuk rusuk kubusnya ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, seperti ini. Jadi
Perputarannya melawan arah jarum jam ya. Jadi ke arah kanan di sini. ABCD, EF, GH. Nah, kira-kira berapa sih? Nah, kalau kita lihat ini, nah, kalau kita lihat ini akan membentuk sebuah segitiga. Di sini, kalau misalnya kita bikin segitiganya, saya hapus dulu, saya ulangi. Nah, saya bikin segitiga. Nah, di sini itu adalah B-nya, di sini A, di sini C, di sini A cm, di sini A cm. Ini siku-sikunya di B, berarti ya kita ambil siku-siku di B di sini. Nah, di B. Nah, yang kita cari adalah AC. Titik A ke C-nya itu berapa? Nah, berarti AC kuadratnya berarti berapa di sini? Kalau seperti ini berarti sisi miring AC, berarti AB ditambah BC kuadrat. Nah, berarti langsung AB-nya adalah A kuadrat, BC-nya adalah A kuadrat, berarti AC kuadrat, nah A kuadrat tambah A kuadrat berarti 2A kuadrat. Berarti AC-nya akar dari 2A kuadrat. Di sini yang kuadrat adalah A-nya, berarti A bisa keluar menjadi A, 2-nya karena nggak bisa diakar, berarti tinggal akar 2 cm. Nah, panjang AC ini, A kuadrat ini, biasa disebut dengan diagonal sisi atau bidang. Nah, ya. Jadi sini AC-nya menggunakan segitiga ABCD. Kalau kalian menggunakan segitiga ADC juga boleh, nanti siku-sikunya di D di sini. Karena AD-nya juga A, DC-nya juga A, sama. Nah, ini contoh pertama, jarak titik A ke titik C. Nah, dua. Nah, contoh selanjutnya, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak titik A ke G. A ke G. Nah, A ke G-nya adalah ini. Ya, A ke G-nya ini. Nah, sedangkan tadi ini AC. Nah, caranya gimana? Di sini ada segitiga, kita ambil di sini aja. Segitiga, siku-sikunya berarti kalau kita ambil segitiganya ini adalah G, di sini A, berarti siku-sikunya adalah di C. Ini siku-siku di sini. Nah, C. Nah, di sini GC-nya itu 4. Lah, AC-nya kan ini ya. Di sini 4, di sini 4. Berarti kita cari AC dulu nggak apa-apa. Atau karena ini AC itu adalah ini kan di diagonal bidang ya atau diagonal sisi. Diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ini. Berarti AC-nya ya, sebentar. Nah, AC di sini kan ini sini 4 sini 4 sama dengan contoh tadi. Ya, kalau di sini A di sini A berarti di sini adalah A akar 2. Berarti AC adalah 4 akar 2. Karena diagonal bidang sini 4 sini 4. Nah, di sini berarti 4 cm 4 cm 4 akar 2 cm. 4 akar 2 cm. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung ya coba dicari lagi dari sini. Kenapa kok AC-nya 4 akar 2? Nah,
Kita cari AC dulu nggak apa-apa. AC di sini, di sini B. A, B, C. Ya, di B, di sini 4, sini 4. Apa benar 4 akar 2? Nah, AC itu adalah AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Pak, ini berarti berapa? 4 kuadrat 16 ditambah 16. Maka AC-nya adalah 32. Maka AC-nya berarti akar 32. Berapa sih akar 32? 32 itu kan berasal dari 2 kali 16. Nah, 16-nya bisa di akar menjadi berapa? 4. 2-nya nggak bisa, berarti 4 akar 2 cm. Ini AC. Nah, berarti AC-nya 4 akar 2. AC-nya 4 akar 2. Nah, sekarang kita cari AG. AG-nya berapa? Nah, AG kuadrat berarti AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Berarti 4 akar 2 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat. 4 akar 2 berarti 4 kuadrat adalah 16. 2 kuadrat adalah 2 ditambah 16. Nah, di sini berarti 32 ditambah 16. Berapa? 32 tambah 16? 48. Maka AG-nya adalah akar dari 48. Berapa 4 akar 8? 42, 48 di akar. 4 akar 8, 48 di akar kuadrat adalah, kalau kita cari berarti 16 dikali 3. Nah, berarti 4 akar 3. Karena 16 yang bisa diakarkan, 3 tidak bisa. Berarti 4 akar 3 cm. Jadi, titik A ke G-nya langsung saja ya. Jadi AG-nya panjang AG adalah 4 akar 3 cm. Atau AG ini, titik A ke G ini biasa disebut diagonal ruang ya. AG ini disebut diagonal ruang. Nah, ini biasa disebut diagonal ruang. Ada kalikan. Jadi kalau sisinya itu 4, 4, 4, berarti diagonal ruangnya adalah 4 akar 3. Kalau sisinya 4, 4, 4, diagonal bidangnya adalah 4 akar 2. Ada kalau bidang itu akar 2, kalau ruang itu akar 3. Seperti itu. Contoh selanjutnya. Nah, kubus ABCDFGH jarak titik A ke tengah-tengah bidang FGH. Nah, ini ada titik di tengah-tengah bidang EFGH, yaitu titik P. Kita misalkan titik P di sini. Nah, berapa sih panjang titik A ke garis P ini? Nah, sedangkan di sini panjang rusuknya adalah 4. Kalau kalian lihat, ini akan siku-siku dengan titik mana? AP ini. Kalau kita bikin gambar segitiga siku-sikunya, berarti di sini A, di sini P, sedangkan siku-sikunya ada di E di sini. Nah, AE-nya berapa? AE-nya 4. EP itu berapa? EP itu, nah kita cari EP. EP itu setengah dari EG. Sedangkan EG itu, nah diagonal bidang ya, diagonal bidang berarti setengah, diagonal bidang atau diagonal sisi ya. Nah, EG itu kalau kita lihat berarti 4 akar 2. Berarti EP itu setengah dari 4 akar 2.
Ini 2 akar 2. Nah, di sini 2 akar 2. AP-nya berapa sih? Nah, AP kuadrat itu berarti adalah EP kuadrat ditambah A kuadrat. AE ya. AE kuadrat. Oke, saya ulangi. EP kuadrat ditambah AE kuadrat. Berarti di sini 2 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka AP kuadratnya 2 dikuadratkan itu 4, dikalikan akar 2 dikuadratkan 2 ditambah 16. Berarti 8 ditambah 16, 24. Nah, terus AP-nya berapa? AP adalah akar dari 24. Akar 24 berapa sih? Nah, 24 itu berapa kali berapa yang bisa diakar? Berarti 4 dikali 6. Nah, 4-nya bisa keluar, jadi 2. Akar 6-nya tidak bisa, berarti 2 akar 6. Jadi, panjang AP itu 2 akar 6 cm. Tuh, ini jarak A ke tengah-tengah bidang EFGH itu diwakili oleh titik P di sini. AP-nya, EP-nya berapa? EP itu setengah dari EG. Ya, setengah dari EG. EG itu adalah 4 akar 2 karena sisinya 4. Ini rusuknya 4 semua. Diagonal bidang berarti tambahi akar 2. Kemudian sini sisinya. Ya, diagonal bidang. Bidang itu adalah A akar 2, sedangkan diagonal ruang itu A akar 3. Ini yang perlu diingat-ingat lagi nanti. Oke, itu contoh dari jarak titik ke titik. Ada 3 contoh tadi ya. Yang pertama titik A ke C, A ke G, dan yang terakhir titik A ke tengah-tengah bidang EFGH atau A ke P di sini. Nah, itu 3 contoh titik ke titik. Selanjutnya jarak titik ke garis. Kita lihat peragaannya. Di sini ada titik A ke garis G. Nah, ini ada titik A dan garis G-nya di bawah. Nah, seperti ini. Jaraknya adalah, nah, panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G. Ingat titik A ditarik tegak lurus di sini. Ini tegak lurus ya. Nah, tegak lurus di sini. Tegak lurusnya di mana? Berarti kalau kita lihat di sini, nah, di sini nanti A-nya akan di sini, ke titik di sini. Nah, ini panjangnya dari titik ini ke titik A. Nah, ya dari sini, dari A ke titik ini. Ini jarak dari A ke garis G. Nah, tetap teorema Pitagoras biasanya berlaku di sini. Ya, jadi jarak dari titik A ke garis G, ya ini titik A ke garis G diambil yang tegak lurusnya di mana? Kita ke contoh. Nah, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 5 cm, ya 5 cm. Tentukan jarak A ke HG. Nah, jarak A ke HG itu berapa? Tuh. Nah, kalau A ke HG kita ambil misalkan ini A, titik A di sini, HG itu ini. HG itu di sini. Nah, kira-kira tegak lurusnya di mana? Nah, ini kita ambil. Nah, jadi kalau kita bikin segitiga itu seperti ini. Nah, kalau kita bikin garis, nah kita ibaratkan ini HG, ini H,
ini G. Jadi titik A-nya di sini. Tegak lurusnya dengan mana? Kebalik. Ini adalah HG. Nah, saya ulangi. Ini adalah H, ini adalah G. Nah, titik A-nya di sini. Nah, titik A itu akan tegak lurus dengan titik H. Di sini kan tegak lurus. Ini kan kalau kita lihat ini kan seperti ini tegak lurus. Tegak lurus di sini. Jadi panjangnya berapa? Nah, panjangnya di jarak A ke garis atau rusuk HG itu bisa kita ibaratkan adalah AH. AH-nya gimana sih? Kalau kita lihat di gambar, itu bisa menggunakan segitiga. Sini A, sini H. Siku-sikunya di mana sih AH? Nah, di E. Di sininya 5, di sininya 5. Nah, berarti AH-nya berapa? AH-nya itu adalah, langsung aja ya, akar dari 5 kuadrat atau akar dari AE kuadrat ditambah EH kuadrat. Berarti akar dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Itu berapa? 5 kuadrat 25 ditambah 25. Atau akar dari 50. Akar 50 itu berapa sih? Nah, 2 dikali 25. Berarti 25 yang bisa diakar, berarti 5 akar 2. Tuh. Ini jarak titik A ke HG. Jadi jarak titik A jarak titik A ke garis atau rusuk HG itu 5 akar 2 cm. Tuh ya. Jadi dari titik A ke HG-nya itu siku-sikunya di mana? Apakah dia siku-sikunya ke sini? Kan tidak. Apakah dia ke G? Kan tidak. Nah, A ini akan tegak lurus dengan H. Kalau A dengan G itu tidak tegak lurus, A dengan tengah-tengah HG juga dia tidak tegak lurus, tapi dia tegak lurusnya dengan titik H di sini. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6, tentukan atau berapakah jarak titik B ke diagonal AG. Berapakah jarak titik B ke diagonal AG? Nah, ini. Nah, ini ya jarak titik B ke diagonal AG. Nah, karena B ini di sini, dia tegak lurusnya di ke sini kan. Dia tidak tegak lurus dengan A karena apa? Dia ke sini akan miring. Dia dengan G juga dia akan miring. Nah, dia tegak lurusnya di sini atau di sini kita misalkan titik O di sini. Nah, tuh. Maka akan ketemulah segitiga ABG. Nah, ABG di sini. ABG-nya berarti berapa BG? BG itu diagonal sisi atau diagonal bidang. 6 akar 2. Karena sini 6, sini 6 berarti BG-nya 6 akar 2. Nah, sekarang kalau kita lihat segitiganya. Nah, ini segitiga yang pertama itu adalah B A G. Nah, ini seperti ini. Sini O. Nah, AB-nya itu adalah 6, BG-nya 6 akar
2. Nah, AB-nya 6, nah, BG-nya 6 akar 2, AG-nya berarti berapa sih AG? Nah, AG itu diagonal ruang 6 akar 3. Atau kalau mau dibuktikan, AG itu adalah akar dari 6 akar 2 dikuadratkan ditambah 6 kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi di sininya adalah 32, 6 kuadrat 6 kuadrat 36, 36 kalikan 2 72 ditambah 36. Berarti akar dari 108 ya. 108. Ya, 108. 108 itu adalah akar dari 3 dikali 36. Berarti 6 akar 3. Ini AG-nya. Nah, kalau kita lihat, ini adalah segitiga siku-siku di sini, ya. Nah, kalau segitiga ini kita balik. Nah, kita balik seperti ini. Di sini O, di sini B, di sini A, di sini G. Nah, ingat luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Nah, untuk segitiga ini BAG luasnya adalah setengah dari AB dikali BG. Nah, sedangkan segitiga ini luasnya setengah dari AG dikali OB. Nah, dari luas segitiga ini kita bisa mencari OB. OB-nya berapa sih? Nah, luas segitiga sama dengan luas segitiga. Ini kan segitiganya sama, cuma mencari luasnya yang beda. Satu menggunakan setengah AB kali BG, satu menggunakan setengah AG kali OB. Berarti sini setengah kali AB dikali BG sama dengan setengah dikali AG dikali OB. Nah, ini kita coret. AB-nya berapa? AB-nya itu adalah 6. BG-nya 6 akar 2. AG-nya 6 akar 3 dikali OB. Tuh ya. Ini berarti 36 akar 2, 6 akar 3 OB. Maka OB-nya 36 akar 2 dibagi 6. Ini kita coret. 6 akar 3 ya. 6 akar 3. Karena ini di bawahnya ada akar 3, berarti harus dikalikan akar 3 per akar 3. Maka OB-nya menjadi 6 per 3 akar 6. 6 per 3 berarti menjadi 2 akar 6. Jadi panjang titik B ke AG itu adalah 2 akar 6 cm. Ya, ini ke sini. Nah, itu. Jadi ini udah sedikit lumayan prosesnya panjang dibanding contoh soal yang tadi. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, kalian lihat segitiganya dulu. Segitiganya, oh ini segitiga ABG. ABG siku-siku di B. Sedangkan B ke AG-nya ada titik di sini. Oh, berarti caranya gimana? Kita nyari AG-nya dulu, BG-nya dulu. Oh, BG-nya diagonal sisi atau diagonal bidang, berarti 6 akar 2. AG-nya diagonal ruang, berarti 6 akar 3. Kita lihat di sini sisinya apa? Usuknya adalah 6. Berarti diagonal ruang 6 akar 3. Udah, setelah itu bentuk segitiganya antara segitiga yang ini dan yang ini itu sama-sama segitiga, cuma bedanya di sini tingginya menggunakan BG, di sini menggunakan tingginya OB. Ini ya, sedangkan kita menggunakan persamaan luas. Yang pertama menggunakan luas dengan
tinggi BG, yang kedua menggunakan luas tingginya OB. Ya, alasnya adalah AB, ini tingginya BG. Nah, nanti habis dari sini kita ke persamaan luas segitiganya. Yang pertama dengan setengah AB kali BG, yang kedua setengah AB dikali OB. Dengan AB-nya 6, AG-nya 6, BG-nya 6 akar 2, AG-nya 6 akar 3, dan OB ini kita operasikan. Nah, ini di bawahnya, kenapa kok ini dikalikan akar 3 per akar 3? Karena ini di bawahnya atau pembilangnya, penyebutnya itu ada akar, bentuk akarnya, berarti harus dirasionalkan dulu menggunakan kembarannya akar 3 per akar 3 atau menggunakan lawannya ya. Tuh, akar 3 kali akar 3 adalah 3, 36 dibagi 6 itu 6, akar 2 dikali akar 3 itu akar 6, 6 dibagi 3 itu 2 akar, ya 6 bagi 3 itu adalah 2, ada akar 6, akar 6, berarti OB-nya adalah 2 akar 6. Itu contoh yang kedua. Udah mulai lumayan, jadi nanti ini dicoba perhatikan lagi ya. Ini sering muncul soal-soal yang seperti ini menggunakan persamaan luas segitiga, kesamaan luas segitiga. Oke, contoh berikutnya. Contoh terakhir kalau nggak salah ini. Oh, satu lagi. Nah, contoh ya, contohnya dua lagi. Nah, sekarang ada limas. Diketahui limas T ABCD atau limas beraturan. Panjang rusuk alasnya 8. Beraturan berarti ini alasnya sama semua ya. 8 cm dengan panjang rusuk tegak. Nah, ingat, rusuk tegak itu sisi miring ini ya. Bukan tinggi. Kalau tinggi nanti ini di tengah-tengah ini. Berapakah jarak A ke TC? A itu ini, TC-nya adalah ini. Oke. Seperti apakah? Nah, kita lihat ilustrasinya dulu ya. Saya gambarkan dulu proses segitiganya. Ini adalah segitiga TAC. Ini T, di sini A, di sini C. Nah, A ke C-nya adalah ini. Kita misalkan ini O ya, di sini O. Nah, musiknya di sini. Nah, ini tingginya mana lagi? Nah, ini adalah ini. Kita ibaratkan ini tingginya. Nah, ini P misalkan. Nah, ini A. AT-nya adalah 8 akar 2. Di sini juga 8 akar 2. AC-nya berapa? AC-nya itu adalah ini. AC. AC-nya berarti 8 akar 2 juga. Nah, 8 akar 2 juga. Nah, ketemulah segitiga sama sisi. Ya, segitiga sama sisi. Kenapa sama sisi? Karena sisinya sama-sama 8 akar 2. Oke. Nah, kalau ketemunya segitiga sama sisi, kita balik ya segitiganya menggunakan segitiga yang ini. Kita ambil AO-nya biar jelas. Ini AO di sini, ini T di sini C. Di sini 8 akar 2, di sini 8 akar 2. Di sini 8 akar 2 juga. Nah, karena ini segitiga sama, ini adalah sama, berarti TC-nya TC OT ya. OT itu sama dengan OC atau setengah dari TC. Setengah dari TC berarti berapa? 4 akar 2 karena TC-nya adalah 8 akar 2. Nah, kalau udah seperti itu, kita ambil salah satu segitiga. Ini adalah O, di sini A, kita ambil sini C. AC-nya berapa sih? AC-nya 8 akar 2. OC-nya 4 akar 2. Nah, berarti AO-nya itu berapa? Kita lihat sisi miringnya adalah AC, berarti AC kuadrat dikurangi OC kuadrat. Berarti berapa sih?
8 akar 2 dikuadratkan dikurangi 4 akar 2 kuadrat. Nah, berapa sih? 8 kali 8 kuadrat itu 64 dikali 2 dikurangi 16 dikali 2. Berapa kira-kira? Nah, 64 kali 2 itu 128 dikurangi 32. Nah, berarti berapa? 96 ya. Akar 96. Ya. Nah, akar 96 kita langsung ke sini aja. AO-nya adalah akar 96. 96 itu berapa kali berapa sih? 16 dikali 6. Berarti 16-nya kita akarkan jadi 4. Akar 6-nya tetap berarti akar 6. Jadi jarak antara titik A ke TC itu adalah 4 akar 6. 4 akar 6 ya, saya ulangi. Jadi jarak titik A ke TC itu adalah 4 akar 6 cm. Nah, ini ya. Jadi di sini kalau ketemu segitiga sama sisi atau sama kaki, kita ambil ini kan sama. Bisa sama kaki, bisa sama sisi. Kalau ininya sama, sisi miringnya sama, berarti ini adalah di tengah-tengahnya. Antara ini ke sini kan sama. Itu. Ya, nanti dilihat lagi, dipahami lagi untuk contoh soal seperti ini. Contoh soal yang sering-sering muncul di tes atau di semesteran maupun di ujian nasional itu sering muncul soal-soal model seperti ini. Nanti kalau ada yang bingung tinggal tanyakan. Oke, kita lanjutkan contoh terakhir untuk titik ke garis. Nah, diketahui panjang rusuk kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 6, dan titik P pada pertengahan FG. Titik P-nya tengah-tengah FG kan. Berapakah jarak titik A ke DP? Nah, jarak titik A ke DP. Nah, kalau kita lihat gambarnya itu seperti ini. Ya, jarak DP itu ini, karena P-nya tengah-tengah GF atau FG. Nah, ini kita ibaratkan gambar seperti ini. AD-nya adalah 6. Oke, nah kita akan mencari jarak A ke DP. Berarti kita akan mencari garis Q ini. Ya, AQ. Berarti akan kita mencari AQ-nya berapa. AQ itu berapa? Nah, di sini AR ini ada garis bantu AR. Nah, ini AR. Nah, AR ya ini. AP-nya berapa juga? Ini juga AP juga kita belum tahu AP itu berapa. ADP juga belum tahu kita berapa. Nanti akan ketemu AR itu PR itu berapa sih kira-kira. Nah, kita lihat ya. Nah, sekarang kita pertama DG ya. Di sini ada DG. DG itu kita ibaratkan adalah diagonal. Kalau kita lihat DP dengan AF itu kan sama. AF itu adalah diagonal bidang. Berarti ini adalah 3. Ini adalah 3. Ya, saya hapus. Oh iya, benar 6 ya, di sini 6. Karena panjang sisinya itu 6. Berarti ini adalah 6 akar 2. Di sini juga 6 akar 2. Kita akan mencari pertama, kita akan mencari DP.
DP. DP sama dengan AP. Nah, itu berapa sih? Berarti kita cari akar dari DG kuadrat ditambah GP kuadrat. Kita ambil yang ini aja. Nah ya, kita ambil yang ini. Nah, berarti ini sama dengan DG-nya adalah 6 akar 2. 6 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti 6 kuadrat 36 kalikan 2 72 ditambah 9. Berarti akar 81. Akar 8 adalah 9. Akar 89 cm. Berarti ini 9 cm, ini juga 9 cm. 9 cm ya. Nah, terus sekarang PR itu berapa sih? Nah, ini PR ya. PR berarti PR-nya berarti sama dengan, nah di sini PR itu sama dengan apa? Sama dengan DG. DG atau sama dengan FA atau AF. Berarti 6 akar 2. Nah, kalau sudah seperti ini berarti di sini juga sama 6 akar 2. Nah, di sini berarti sudah ada segitiga. Segitiga yang pertama itu adalah di sini R, yang spesiku ya. Sini D, A, P, berarti ini adalah luas segitiganya menggunakan setengah dari AD dikalikan PR. Nah, ya ini. Nah, yang kedua itu segitiga. Nah, ini kita ibaratkan ini A-nya, ini berarti D, di sini P. Nah, ini sini adalah Q-nya. Dengan DP itu berarti DP-nya, DP itu berarti berapa tadi? 9 ya. Oke, DP 9. Kita akan mencari AQ. AQ-nya itu berapa? Oke. Nah, kalau kita lihat dari segitiga satu ini, segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua, ya, segitiga yang ini yang pertama, ini yang kedua. Berarti luas segitiga satu sama dengan luas segitiga 2. Ini setengah dari AD dikali PR sama dengan setengah dari, nah ini kan segitiganya berarti luas segitiganya berarti ini setengah dari DP dikali AQ ya. Berarti kita gunakan ini maksudnya 1 dan 2 itu DP dikali AQ. Ini kita coret saja. Berarti AQ-nya itu sama dengan AD dikali PR dibagi DP. AD-nya itu tadi berapa AD? AD itu 6 dikali PR-nya itu adalah PR-nya itu 6 akar 2 dibagi DP-nya itu 9. Ini bisa kita bagi duaan, bagi 3 berarti ini 2, di sini 3. Ya. Atau ini juga bisa dicoret lagi. Ini berarti 2. Berarti berapa ini? 4 ya. 4 akar 2. Itu 2, atau kita kalikan ini 6 kali 6 36 dibagi 9 akar 2 berarti 4 akar 2 cm. Nah, ini bisa menggunakan ini sini atau menggunakan ke bawah.
Jadi jarak antara A ke DP itu 4 akar 2 cm. Nah, ini. Nah, di sini kita prosesnya adalah tadi ini segitiga DP dengan AP itu sama panjangnya sama ya. Yang sama kita cari dulu DP dan AP-nya. Itu kita ambil dari segitiga ini. Dari segitiga ini GP dengan DG 6 akar 2 dengan 3, ini setengahnya ya, berarti kan 3, berarti 6 akar 2 72 ditambah 9 berarti 81, kita akarkan jadi 9, berarti panjang DP nya itu 9. Oke, setelah itu kita ambil segitiganya adalah ini, yang pertama ADP dengan tinggi PR ya, dengan tinggi PR kita cari PR nya adalah sama dengan AF, karena ini kan sama ya, sejajar ini sama F sama diagonal bidang ya, diagonal bidang sama-sama diagonal bidang 6 akar 2. Nah, setelah itu kita rubah bentuk segitiganya, posisi segitiganya kita rubah menjadi ADP tapi dengan tinggi aki, dengan tinggi aki ini. Nah, berarti luas segitiganya setengah DP dikali aki. Kita pakai kesamaan luas segitiganya, setengah AD dikalikan PR sama dengan setengah DP dikalikan aki. Setengahnya kita hapus, berarti akinya itu adalah AD dikali PR dibagi DP. Kita masukkan angka-angkanya. 6 itu diambil dari ini AD, PR-nya adalah 6 akar 2, DP-nya adalah 9, ini 9 ya, DP-nya 9. Oke, bisa dikalikan, 6 kali 6 adalah 36, dibagi 9 akar 2, berarti 36 dibagi 9 itu 4, 4 akar 2, atau ini kita coret, ini kan bagi 3, 2, ini 2 ya, 2, ini juga bagi 2, karena ini bagi 2, ini bagi 3, berarti sini sisa 3, dibagi 3 lagi, jadi ini 2, 2 kali 2, 4. Jadi boleh menggunakan seperti ini, boleh ke bawah seperti ini boleh ke sini ya. Nah, itu. Ya, itu jarak antara titik ke titik, jarak titik ke bidang. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya baru akan menjelaskan tentang jarak ke titik dan titik ke garisnya. Nah, nanti setelah ini kita baru ke jarak titik ke bidangnya. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini. Pertemuan kali ini, nanti pertemuan selanjutnya tentang titik ke bidangnya akan kita lanjut ke video berikutnya. Sekian untuk pertemuannya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.